Hai guys, welcome back to my channel. Dari Kabupaten Solo nan indah ku persembahkan Everything's Channel, channel untuk semua. Pemirsa, Everything Channel pada kesempatan kali ini akan menampilkan sebuah pemandangan yang sedikit eksotik, yakni pemandangan dari sisi timur danau di bawah. Oke, selamat menyaksikan. Hari ini kita akan menelusuri danau di bawah. Oke, sebelum kita lanjutkan jangan lupa like, comment, subscribe terhadap channel ini. Oke pemirsa, kita mulai perjalanan kita. Pemirsa, dari bagian ini adalah bagian ujung sebelah selatan danau di bawah. Kita telusuri menuju ke utara. Kita pelan-pelan berjalan menelusuri danau yang sedemikian indahnya pemirsa, sedemikian indahnya, sehingga kita saksikan bagaimana penduduk di lokasi ini mereka bekerja, mereka mencari nafkah, mereka melanjutkan kehidupan mereka sebagai petani yang bercocok tanam, menanam bawang, menanam cabai, menanam tanaman-tanaman yang lainnya. Dan bahkan ada markisahnya pemirsa. Terlihat jalan di sisi ini, jalannya cukup bagus, jalannya cukup mulus pemirsa, sehingga bagi pemirsa yang berkeinginan mempunyai jiwa petualang, silakan datang ke lokasi ini untuk menikmati begitu indahnya alam ciptaan Tuhan. Kita perhatikan pemirsa, di sebuah teluk, di sebuah dari danau di bawah ini kita lihat pemandangan yang sungguh-sungguh indah, yang sangat menyejukkan pandangan mata kita. Bagaimana pendapat Hasan tentang pemandangan ini, Hasan? Menurut saya sangatlah bagus. Danau di bawah ini adalah danau yang kelihatan sangat tenang sekali. Terlihat pemirsa, kita sekarang menuruni jalan secara pelan-pelan. Di sisi kiri kita masih nampak adalah tanaman daripada para petani penduduk setempat ini. Kita terus berjalan pemirsa, menelusuri sisi kiri, sisi timur danau di bawah. Sungguh indah pemirsa, sungguh sangat menyejukkan pandangan mata kita. Kita melihat bagaimana indahnya alam ciptaan Tuhan. Sambil kita berjalan menelusuri indahnya perjalanan di sisi kiri, di sisi timur danau di bawah ini. Pemirsa, danau di bawah berada di Kabupaten Solo. Danau di bawah ini sebenarnya dia berdekatan dengan danau di atas yang disebut dengan danau kembar. Namun kali ini pemirsa, kita hanya menelusuri danau di bawah ini pemirsa, karena sungguh indah, sungguh cantik, sangat menyejukkan pandangan mata. Terlihat pemirsa, sekarang jalanan cukup menurun. Kita menyusuri ke bawah. Cukup menurun dan sepi. Ya, jalannya sepi pemirsa. Ini seolah-olah inilah sebuah kampung yang sangat sunyi, sangat sepi, penduduknya tidak begitu banyak pemirsa, sehingga saya menikmati perjalanan di sisi kiri, di sisi timur daripada danau di bawah ini pemirsa. Bagi para pemirsa yang mempunyai jiwa petualangan, bisa dimulai dari pangkalan atau juga bisa dimulai dari dermaga danau di bawah ini. Nah, yang saya laksanakan adalah dari dermaga danau di bawah menuju ke pangkalan. Kita terus berjalan pemirsa. Kita terus berjalan. Ada mobil sana. Kita harus pelan karena jalan ini adalah
jalanan milik bersama, jalanan umum, tidak milik kita pribadi. Jadi kita saling membantu, saling mengasihi jalan. Pemirsa, kita saksikan kita sekarang berada di dataran rendah, pemirsa. Andai kata sekarang ini kita mengambil mau cuci tangan dengan air danau, sudah terlalu dekat. Tinggal berhenti dan turun sedikit saja, maka kita akan bertemu, bisa menyentuh air danau tersebut. Namun disebabkan karena keterbatasan waktu, pemirsa, kita terus menjalani. Ini sedikit ada jalanan agak rusak, kemungkinan besar disebabkan karena drainase di sisi jalan ini kurang berfungsi atau mungkin tertimbun. Nah, saksikan pemirsa, sebuah danau tapi di sisi-sisinya ada perkebunan, ada tanaman petani. Sungguh indah, pemirsa, sungguh indah. Makanya rugi sekali apabila sebagai warga Kabupaten Solok atau warga Sumatera Barat belum pernah mencoba untuk mengelilingi danau ini. Rugi, pemirsa. Namun saya menyarankan, kalau ingin mencoba untuk menelusuri, mengelilingi danau ini, silakan gunakan sepeda motor, karena lebih fleksibel, lebih terasa angin segarnya, sehingga menyejukkan kita. Kita lanjutkan perjalanan kita. Jalanan sedikit agak menanjak, juga perjalanannya juga ada beberapa jalan yang rusak disebabkan karena drainase di sisi kiri dan sisi kanan sudah tertimbun oleh tanah disebabkan karena adanya erosi hujan. Itu hal yang biasa, pemirsa. Oke, namun secara mayoritas jalanan ini cukup mulus. Jalanan di sisi timur ini cukup bagus, sehingga tidak diragukan lagi apabila pemirsa yang ingin sekali berkunjung ke sini, tidak terlalu susah untuk menjalani, pemirsa. Kita sekarang posisi mendaki. Kita mendaki, terlihat di sisi-sisinya ada tumbuh-tumbuhan, ada rumput-rumputan yang hijau yang sangat bagus untuk ternak sapi kah atau kambing kah di sini. Namun perlu diingat, pemirsa, bahwa di lokasi ini tak satu pun ada pohon kelapa. Iya. Apakah Hasan tahu kenapa tidak ada pohon kelapa di sini satu pun? Karena danau di bawah itu sangatlah berdangkal. Oke, itu sebuah alasan menurut anak kecil usia 11 tahun. Namun penyebabnya, pemirsa, kenapa tidak ada pohon kelapa di sini? Ini danau adalah berada di dataran tinggi. Danau ini berada di dataran yang cukup tinggi sehingga suhu udara di sini cukup dingin. Dan juga dalam. Suhu udara di sini cukup dingin, pemirsa. Sehingga apabila ada orang yang baru sekali-sekali datang ke sini, maka dia akan terasa sekali bahwa dia itu kedinginan, dia perlu jaket yang lebih tebal. Sekarang kita berada di sebuah lokasi SD 04 Kampung Batu Dalam. SD 04 Kampung Batu Dalam. Kalau daerah kecilnya, kalau tidak salah bernama ini adalah Air Rara, pemirsa. Air Rara. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Ini adalah sebuah masjid. Kemudian terus kita menuruni, terus kita berjalan. Ada beberapa penduduk yang keluar. Namun secara umum kampung ini adalah kampung yang sunyi, pemirsa. Kita terus berjalan menelusuri danau di bawah yang eksotik ini. Danau di bawah yang sangat indah ini. Oke, pemirsa, kita lihat lagi. Sungguh indah. Di sana nampak Gunung Talang. Gunung Talang berdiri dengan kokohnya di sana, pemirsa. Mount Talang di sana. Kemudian di bawah kita lihat ada ladang dan perumahan. Ladang penduduk, yang di sampingnya langsung ada perumahan penduduk setempat. Saksikan bagaimana kehidupan mereka sehari-hari. Mereka memang bercocok tanam, mereka menjadi petani di daerah ini, pemirsa. Kita lanjutkan perjalanan kita. Agak sedikit menanjak. Kita terus jalani, kita terus
Kenapa berhenti? Mungkin karena ada mobil. Jadi kita lihat di bawahnya ada pemukiman penduduk. Kita lihat ladang mereka tuh seperti berjanjang-janjang atau bersangkedan namanya, pemirsa. Oke, pemandangannya yang sangat indah, yang sangat menyejukkan pandangan mata kita. Oke, pemirsa, ini posisi kita saat ini sudah berada di pertengahan perjalanan. Kalau kita lihat ke belakang, berarti kita sudah berjalan lebih kurang separuh perjalanan, separuh danau sudah kita lewati. Sekarang kita lanjutkan perjalanan kita dengan menggunakan sepeda motor. Terlihat tidak begitu banyak kendaraan-kendaraan yang lain, pemirsa. Hanya saya sendiri saja yang berjalan di sini. Kalaupun ada satu-satu mobil ataupun truk ataupun kolte, itu pun hanya sangat sedikit. Nah, di sisi kiri dan sisi kanan kita, ini ada anak satu, pemirsa. Mungkin dia disuruh oleh emaknya membeli minyak, barangkali dia. Pemirsa, kita lihat terus perjalanan kita mendaki. Perjalanan kita terus mendaki. Ada kucing sedikit, hati-hati. Di samping kiri, walaupun hanya sempit, tetap ditanami, pemirsa, sehingga semuanya bernilai ekonomis. Semuanya bisa menghasilkan uang. Pemirsa, kita lanjutkan perjalanan kita. Jalanan yang cukup mulus, jalanan yang cukup bagus. Ya, kita terus berkendaraan menelusuri peladangan-peladangan penduduk di sini. Pemirsa, kalau kita perhatikan di sisi-sisi kiri jalan, nampak sekali bahwa rumputan ini sangat bagus untuk ternak. Sangat bagus untuk pakan ternak. Nah, sekarang kita telusuri, kita menuju ke bawah, pemirsa. Wow, perjalanan yang cukup terjal. Jalanannya cukup menurun. Namun kita istirahat sejenak melihat tanaman-tanaman. Ada namanya bawang perai. Walaupun bawang perai namun tetap dibeli, pemirsa. Judulnya saja bawang perai, tapi tetap dibeli. Namun yang di tengah-tengahnya adalah bawang biasa, bawang merah. Dan kadang-kadang juga ada bawang putih. Oke, pemirsa, kita lanjutkan perjalanan kita. Tapi kali ini, pemirsa, perjalanan kita di pinggir danau ini sungguh sangat indah. Namun sekarang kita menuruni jalanan yang cukup curam, jalanan yang sangat agak membutuhkan adrenalin kita. Terlihat ya, perjalanannya cukup menurun. Kita harus ekstra hati-hati, pemirsa. Harus ekstra hati-hati. Kita lihat para petani sekarang lagi bekerja. Mereka mungkin sedang mengolah tanah mereka. Lalu mereka sedang bersama-sama mereka bekerja, pemirsa. Begitu senangnya mereka bersama-sama dengan komunitas mereka, their community. Kita lihat airnya sudah mulai membiru karena pantulan dari cahaya langit, pemirsa. Namun di sisi yang jauh nampak ada orang yang membakar daun-daun kering, nampak dari jauh ini. Pemirsa, kalau kita perhatikan perjalanan kita sudah mendekati sekitar 66%. Karena pangkalan yang akan kita tuju di bagian utara sudah nampak dari sini. Berarti pangkal daripada danau di bawah ini sudah mulai nampak. Nah, posisi pangkal itu disebut oleh orang di sini namanya adalah daerah pangkalan. Kalau memang di sana pangkalnya danau, mereka kasih nama pangkalan. Kalau mereka bilang pergi ke pangkalan, berarti ke sana lah perginya. Kita terus berjalan, kita terus telusuri, kita terus dan terus. Ini mobil tadi mereka membantu penduduk ini untuk naik, untuk membantu agar mak-mak jangan susah berjalan. Dibantu sedikit. Sementara terlihat Gunung Talang jelas sekali, pemirsa. Sangat indah sekali Gunung Talang nampak dari sini. Sebuah gunung yang aktif, sebuah gunung yang siap bisa meletus kapanpun. Namun itu berdasarkan tidak tertentu kapan waktunya meletusnya.
Namun oleh penduduk setempat mereka sudah terbiasa karena gunung selalu dipantau oleh petugas, yakni keluarga Pak Gunung. Keluarga Pak Gunung sudah turun-temurun untuk menelusuri atau mengamati gunung ini, sehingga gelar mereka sepakat mereka kasih nama Pak Gunung. Itu hal yang biasa. Kita terus berjalan pemirsa. Begitu indahnya pemandangan ini. Kemudian jalanan cukup lancar. Hanya saya saja yang di sini pemirsa. Yang lain tidak nampak pemirsa. Mungkin inilah desa sunyi, desa yang cukup lengang, desa yang tak begitu banyak penduduknya pemirsa. Nah, namun mereka semuanya giat bekerja. Mereka semuanya bercocok tanam sebagai petani atau farmer. Oke, kita saksikan bagaimana indahnya, bagaimana bagusnya, bagaimana alam begitu bisa memberikan kesejukan kepada kita, sehingga kita harus bersyukur bagaimana Allah menciptakan alam ini untuk manusia. Pemirsa, kita lihat Gunung Talang kembali seolah-olah menyatu dengan danau ini pemirsa. Gunung Talang ini seolah-olah menyatu dengan danau. Ya, kita sekarang berada di dekat lagi adalah pangkalan. Sementara di atas kita lihat ada perbukitan yang cukup tinggi, yang kelihatan dari jauh menambah semarak dan tambah indahnya pemandangan di sekitar bagian timur danau di bawah ini. Kita lanjutkan perjalanan kita. Hasan, bagaimana pendapatmu tentang jalan ini? Apakah jalanan ini cukup bagus atau bagaimana? Ini ada satu. Jalanan ini kemungkinan cukup bagus. Lumayan juga. Apakah Hasan pernah pergi ke sini? Pernah dulu ya. Sekitar setahun yang lalu ya. Kita pernah mengelilingi berdua ya. Iya. Ya. Tapi ke arah yang berlawanan. Iya. Sekarang kita dari arah dermaga menuju ke pangkalan. Kalau dulu kita dari pangkalan menuju ke dermaga dan sebaliknya. Pemirsa, kita lanjutkan perjalanan kita. Jalanannya yang cukup mulus, cukup bagus. Tapi di sisi kiri kita saksikan mereka pemandangan yang cukup indah. Pemandangan yang sangat menyejukkan pandangan mata kita. Kita terus berjalan dan berjalan. Ya, pemirsa, kita saat ini berada di posisi mendaki yang cukup tinggi pemirsa, sehingga membutuhkan sedikit keahlian bersepeda motor sambil memegang kamera ini. Tapi mudah-mudahan kita selamat pemirsa, tidak ada masalah dalam perjalanan ini. Kita terus mendaki sampai kita sebuah dataran yang cukup datar, sehingga kita lihat lagi pemandangan di sini. Sungguh pemandangan yang sangat memanjukkan mata pemirsa. Jadi bagi para pemirsa yang ingin menikmati bagaimana suasana di rural area, bagaimana suasananya di pedesaan yang sunyi, sepi, datanglah ke sisi kiri, ke sisi timur danau di bawah. Di sini ada lokasi yang sangat indah pemirsa. Ini ada sedikit jalan yang rusak disebabkan karena erosi, tapi hanya sekitar 100 meter pemirsa. Sedikit cuma. Setelah itu akan kembali jalan normal seperti biasa. Pemirsa, kita saksikan bagaimana kita melewati jalan yang sudah agak rusak ini. Ini disebabkan karena adanya erosi dari perbukitan yang di atas. Oke, kembali jalan mulus pemirsa. Kita berjalan kembali mendaki cukup tinggi pemirsa. Teruskan. Setelah itu ada penurunan kembali. Jadi begitulah kehidupan pemirsa. Setelah ada pendakian, ada juga penurunan. Artinya ada masanya hidup itu susah, ada masanya hidup itu senang. Tapi itu hal yang biasa pemirsa. Kita lihatlah sekarang bagaimana mulusnya perjalanan yang cukup mulus. Tapi sekarang kita menanjak pemirsa.
tanjakan yang cukup tinggi dan panjang. Ya, tak perlu pula pemirsa sesak nafas melihat seperti ini. Cukup sepeda motor saja yang bekerja menelusuri jalanan ini pemirsa. Selamat menikmati. Bagi para pemirsa yang belum pernah menikmati perjalanan seperti ini, dengan berhasil menonton video seperti ini, sehingga menjadi sebuah pengalaman yang menarik bagi para pemirsa sekalian untuk bagaimana seolah-olah seolah-olah ikut menikmati sensasi indahnya danau di bawah ini, di mana di sisi-sisi kiri dan kanannya ada ladang penduduk, ada tanam-tanaman milik penduduk sebagai sumber mata pencaharian penduduk di sekitar ini. Kita lihat pemirsa, kita ke belakang lagi, kita sudah jauh meninggalkan dermaga, kita jauh meninggalkan lokasi awal, dan kita menuju ke pangkalan. Sudah tak terlalu jauh lagi pemirsa. Perkirakan dalam waktu hanya lebih kurang 15 menit lagi kita akan sampai di pangkal. Pangkal itu adalah awal mula di pangkal danau di bawah yang daerah oleh penduduk setempat dinamakan pangkalan. Mereka kasih nama pangkalan pemirsa karena memang di pangkal. Pemirsa, kita lihat dan nampak ujung bagian utara danau ini yang disebut dengan pangkalan ini sudah tampak terlihat oleh sini. Nanti pemirsa, di bagian ujung sekali dia akan membentuk sebuah teluk. Nah, dari teluk ini nanti akan membentuk lagi sebuah sungai kecil. Nah, sungai kecil inilah yang menjadi titik 0 kilometernya sungai Batang Lembang yang mengaliri persawahan untuk penduduk di Kabupaten Solok, yang membelah Kabupaten Solok untuk mengaliri airnya pemirsa. Sangat banyak manfaat daripada air daripada danau di bawah ini pemirsa, karena ini adalah sumber utama daripada sungai Batang Lembang. Kita saksikan pemirsa, kita sekarang berada di dataran rendah. Kalau kita mau turun, sebenarnya ingin cuci tangan sudah bisa dari sini pemirsa, tinggal turun saja sedikit lagi. Nampaklah peladangan penduduk. Kita lihat bagaimana suasana di sini, sunyi, sepi, adem. Begitulah kehidupan di sini pemirsa. Mereka sibuk dengan ladang mereka. Mereka sibuk dengan kehidupan mereka. Mereka sibuk, mereka jauh dari hingat-bingat perkotaan. Mereka jauh dari bagaimana kehidupan di perkotaan. Mereka asik dan asik saja untuk berladang. Kemudian mereka menjual hasil ladangnya, kemudian menanam kembali, memanen kembali. Begitulah siklus mereka. Nah, ini mayoritas mereka seperti itu. Namun sebagian ada juga di antara mereka yang berprofesi sebagai pengusaha. Mereka bawa hasil ladang ini, mereka kumpulkan, mereka bawa ke Pekanbaru, mereka bawa ke Batam, mereka bawa ke Sijunjung, ke Damastraya dan sebagainya. Dari sini sumbernya pemirsa. Dari sini sumbernya. Sekarang jalanan kita mendaki pemirsa. Jalanan kita mendaki sudah mendekati pangkalan pemirsa. Wow, tinggi sekali pendakian ini. Karena mendaki terpaksa kita sedikit akan agak mengijo gasnya tu. Agak sedikit menggas sehingga kecepatan itu harus ditambah sedikit lagi pemirsa, sehingga tidak ada kita nanti berhenti di tengah jalan pemirsa. Mesinnya mati tegak namanya. Tak ada cerita seperti itu. Kita lanjutkan perjalanan kita pemirsa. Kita sudah berada di pangkal. Kita berada di pangkalan daripada danau di bawah ini. Namun pemirsa, perjalanan kita masih cukup agak panjang lagi karena mulai kembali mendaki. Perjalanan mendaki yang cukup panjang pemirsa. Cukup panjang. Namun karena motor kita sudah diisi dengan bensin dengan sepenuh-penuhnya, tak masalah. Seberapapun jauhnya tidak masalah. Kemarin sepeda motor ini juga sudah dari servis karena mengingat kita akan jalan jauh. Tidak masalah pemirsa. Cukup sehat sepeda motor kita sehingga santai saja naik ke atas. Tidak ada kendala sama sekali. Ya, begitu juga dengan perekaman ini berjalan dengan lancar saja. Satu tangan memegang motor, satu tangan lagi memegang HP atau kamera kita.
biasa pemirsa, tidak ada masalah. Kita lihat di sini ada, kita berarti sudah berada di pangkal daripada danau, ya, danau di bawah ini, sehingga mereka bilang daerah ini disebut dengan pangkalan, katanya mereka. Sesuai dengan namanya, mereka kasih nama pangkalan. Nah, sekarang kita mulai memasuki areal perumahan penduduk yang sudah mulai padat. Perumahan penduduk sini sudah mulai nampak banyak aktivitas di sini. Berarti di sinilah mereka banyak berkumpul, mereka banyak berbincang-bincang. Namun ketika mereka pergi ke ladang, mereka seolah-olah mereka hidup sendiri-sendiri di sana pemirsa. Ternyata rumah mereka di sini sudah cukup banyak, yang rumah yang permanen, rumah yang cukup bagus. Kehidupan mereka pun cukup baik sebagian. Namun yang namanya roda kehidupan tetap ada yang berbeda pemirsa. Ada yang diberikan kelebihan rezeki, kelebihan harta, atau dianggap sebagai orang kaya, itu biasa. Ada yang hidup sederhana, itu biasa. Ada yang hidup berkekurangan, itu biasa. Namun yang berkekurangan ini perlu dibantu oleh orang yang berkelebihan, ya, pemirsa. Nah, inilah yang disebut dengan roda kehidupan. Nah, pemirsa, sekarang kita lihat, kita masuki areal perumahan penduduk. Dari sini kita saat ini akan mencari di mana titik nol daripada Sungai Batang Lembang yang membelah Kabupaten Solok, yang banyak manfaatnya untuk mengaliri persawahan, untuk mengaliri berbagai macam kebutuhan penduduk, apakah kolam dan sebagainya, yang bersumber dari danau di bawah ini pemirsa. Pemirsa, kita saksikan terus perjalanan kita mencari satu titik awal daripada Sungai Batang Lembang. Namun saya perkirakan masih jauh lagi pemirsa. Nah, mereka lagi berpacu, mungkin ada sesuatu yang dikejarnya. Nah, tidak tahu kita pemirsa. Pemirsa, kita berada di atas, agak tinggi sedikit di perbukitan. Namun di sini kita lihat masih nampak danau kita. Danau sudah berada di samping kita, seolah-olah kita sebentar lagi akan membelakangi danau. Pemirsa, sudah agak nampak sedikit suatu yang disebut dengan teluk. Sudah menampak dan di ujung danau ini, katakanlah di pangkal danau ini, ada membentuk seolah-olah seperti sungai. Ya. Sungainya makin lama makin mengecil. Nah, dari sinilah nanti sungai danau ini mengalirkan airnya menuju ke Danau Singkarak. Artinya pemirsa, Danau Singkarak sumber airnya adalah dari danau di bawah ini. Nah, dari danau di bawah ini dia mengaliri Danau Singkarak dalam sebuah sungai yang bernama Sungai Batang Lembang. Nah, dari Batang Lembang ini mengalir ke Danau Singkarak, kemudian tiba di Danau Singkarak, dia terus ke Malalo, kemudian masuk ke perut bumi, tiba di Padang. Nah, dari Singkarak tiba di Padang melalui terowongan dalam perut bumi. Itulah canggihnya zaman hari ini untuk mengaliri, untuk memutar turbin PLTA di Padang nanti pemirsa. Dan juga sebenarnya Danau Singkarak itu lebih besar dari danau di bawah dan danau di bawah, dan ukurannya itu adalah gabungan danau bawah dan atas. Betul. Itu pendapat Hasan, tapi betul bahwa Danau Singkarak lebih besar daripada danau di bawah dan danau di atas. Pemirsa, kita jalani terus perjalanan kita sedikit lagi. Ya, tak apa-apa, tapi saya ingatkan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan notifikasinya pemirsa. Bagi yang belum, tapi bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang sudah subscribe, maka mengelilingi danau di atas akan dirilis. Oke pemirsa, kita saksikan perjalanan kita terus. Ya, perjalanan yang sangat mengasyikkan. Fokus kita sebentar ini hanyalah mencari sungai titik 0 km daripada Sungai Batang Lembang. Itu fokus kita lagi pemirsa. Karena ujung danau, katakan pangkal danau, ya,
sudah bertemu oleh kita, bagaimana dia mengerucut membentuk daripada teluk. Nah, sekarang kita melihat lagi mana aliran sungai tersebut. Nah, nanti kita akan berhenti sekian detik di sana untuk menyaksikan posisi daripada sungai Batang Lembang tersebut. Barangkali inikah dia? Pemirsa, inilah titik 0 km daripada danau ini, pemirsa. Inilah air danau yang mengalir terus ke bawah sampai ini dia alirannya. Inilah yang mengalir. Sungainya sekecil ini. Ya. Tapi setelah berada di Padang udah besar kali tuh guys, besar kali, jujur besar kali. Demikian pemirsa, sampai jumpa lagi pada kesempatan yang berbeda di channel yang sama. Oke, selamat menikmati perjalanan ini. Goodbye. Yes, sampai jumpa lagi.